Oke, kembali lagi dengan channel kita Langgam Jawa. Untuk perdana video kita akan menceritakan tentang cerita mistis yang dialami oleh rekan saya, Mas Donald, selama dia berkuliah di salah satu universitas di kota di Jawa Timur. Kotanya itu adalah kota Jember. Di sana selama masa kuliah Mas Donald beberapa kali mengalami hal-hal mistis yang nantinya akan diceritakan oleh Mas Donald sendiri, yang langsung dialami oleh Mas Donald. Oke, sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi update dari video kita. Oke, sebelumnya kita akan berbagai macam bahasa. Ada campuran bahasa Jawa, soalnya kita ada berada di lingkungan Jawa. Tapi tenang saja untuk teman-teman, agar bisa mendengarkan dan memahami tentang cerita kita akan memberikan subtitle agar teman-teman bisa memahami apa yang kita bicarakan. Oke, langsung saja kita akan mendengarkan cerita dari Mas Donald. Oke, Mas Donald mungkin langsung saja bisa diceritakan untuk bagaimana cerita mistisnya. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya sudah bisa bercerita sedikit banyak tentang hal-hal yang berbau mistis, misteri yang saya alami sendiri. Kebetulan saya itu kejadiannya sekitar 20 tahun yang lalu. Waktu itu masih sekitar tahun 2001 lah. Itu saya bertiga kuliah di sebuah universitas di kota Jember. Kebetulan saya itu bertiga, beda-beda jurusan sih, cuma teman satu SMA, janjian kita itu mau berangkat bareng, rencana kos bareng. Kebetulan waktunya sudah mepet, kita bisa daftar, terus bisa dapat buat properti buat ospek. Itu sudah disiapkan dari sana. Terus kebetulan kita ini janjian bertiga mau berangkat bareng-bareng. Kebetulan teman saya itu saya sendiri, Agus, sama sang pemilik rumah, Irwan. Kebetulan papanya itu wakil direktur sebuah bank milik negara. Jadi untungnya itu kita dapat fasilitas rumah dinas yang sangat besar. Bangunannya kayaknya bekas bangunan Belanda. Kebetulan pas di ujung pertigaan di jalan utama di Jember. Kebetulan kita berangkat bareng, janjian, diomongin kita itu sama papanya Irwan. Saya manggilnya itu Om. Itu nggak usah kos wis, bilang gitu, nggak usah kos, mendingan tidur di rumahnya Om. Fasilitas ada, semuanya ada, kamu nemenin anaknya Om daripada kamu buang uang buat kos, buat sangu. Kasihan orang tua gitu. Saya pikir-pikir, iya nggak apa-apa wis, daripada kita ribet-ribet keluar uang 2 kali buat kos, buat makan, buat biaya yang lain juga. Akhirnya kita sepakat sama Agus, gimana Gus, soalnya kita kan masih belum dapat kos. Ya wis, nggak apa-apa, ikut aja. Kebetulan saya dari SMA, dari kecil sih panggilan saya itu Bebek gitu. Saya manggilnya ya wis, nggak apa-apa, kita ikut Om, hitung-hitung gratisan. Ya wis, oke lah. Kita janjian di stasiun, berangkat bareng, nyampe di Jember sekitar jam 7:04, jam 7.20. Karena itu hari Senin, sama-sama kita mau ospek. Terus papanya Irwan ini juga mau kerja. Akhirnya kita buru-buru wis, barang langsung taruh di rumah, kita langsung prepare berangkat. Kebetulan berangkat kita juga nggak ada kendaraan kan, terpaksa kita naik angkot, nyampe kampus, kita ospek sudah. Kita berangkat dari rumahnya si Irwan ini sudah pakai baju kaos ospek warna abu-abu.
kita ospek bareng sudah bareng sampai menjelang sampai asar. Habis asar kita baru pulang, setengah 4, jam 4 ini kita baru pulang. Kita udah dapat teman, kita pulang sendiri-sendiri dapat tebengan karena kan beda jurusan. Cuma ospeknya bersamaan, bareng-bareng. Satu kampus ya. Iya. Agus itu di FKIP, terus si Irwan di apa sih? Akuntansi apa ya? Seingat saya itu akuntansi. Akhirnya kita pulang bertiga, langsung ketemu di rumah karena memang pulangnya bareng, satu jalan sama teman-temanku juga. Kita nebeng dapat kenalan baru, berhenti di rumah kan teman-teman enggak mau pulang, akhirnya teman-teman pulang. Kita bertiga masih prepare kan, kita sudah nyampe rumah jebret prepare, saking capeknya kita itu enggak mikir mandi, pas mau mandi tuh saras-sarasen. Kebetulan di Jember juga cuacanya itu juga pas ketiga, kalau ketiga bahasa Jawa ini dingin, kadang suasananya kalau siang itu panas tapi kalau malam dingin. Iya. Nah, terus pengalaman misterinya itu saya nggak tahu kan, aku dia nggak ngerti nek rumah itu rumah bekas Belanda atau bekas apa. Seingat saya itu cuman kelihatan dari fisik di depan itu wis tampilannya wis iya, tampilannya kayak tua rumah ya, Belanda, rumahnya rumahnya tua tinggi gitu. Rumahnya tinggi, halamannya besar, ada tempat basketnya juga di depan itu. Nah, cuma yang ditempatin itu kita lewat pintu belakang. Pintu utama itu ditutup yang di ujung pertigaan, takut terjadi kecelakaan atau apa kan. Nah, ini ditutup. Kita bertiga itu prepare sampai papanya Irwan itu pulang kerja sekitar jam 5:30. Rencana kita itu enggak mandi, mau tidur karena sudah capek wis. Nah, habis gitu apa jenenge? Ditanyain gimana kerasan di sini, kerasan yo nek jero ati yo tak kerasan no gitu. Soalnya dipikir mana biaya hidup kan juga mahal, meminimalisir pengeluaran ya. Kebetulan sangu saya itu seminggu 50.000. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Belum buat kos, buat beli ini apa segala macam, kurang lah pastinya. Akhirnya setelah maghrib disuruh makan, selesai makan kita balik kamar, enggak mandi, sudah bertiga kita tidur. Kebetulan di kamar belakang ini kamar yang saya tempati itu ukurannya besar karena rumah Belanda kan ruangannya besar-besar. Kita tidur di satu kamar, ada dipan dua. Satu kamar dipan dua. Yang dipan besar sama dipan kecil yang dekat jendela. Kebetulan dipan yang kecil ini ditempatin sama si Irwan. Terus saya di dipan besar, saya sama Agus di situ. Berdua. Saya tidurnya deket tembok. Habis gitu, nah pantangannya orang Jawa itu kan tidak boleh kemana-mana itu bertiga, ya kan? Kembar tiga tidak boleh, mitosnya sih. Bisa percaya, bisa enggak, terserah. Nah itu saya itu kebetulan tidak ganti, dari pagi itu tidak ganti, tidur sudah wis leye-leye tidur sekitar jam 7 sudah tidur, sudah ditutup semua, sudah pamit sama papanya Irwan kalau kita itu mau tidur, soalnya besok kan mau ospek lagi. Kita itu tidak sadar kalau pakaian itu tetap tidak ganti, itu tidak sadar justru karena capeknya. Akhirnya tengah malam ini Irwan bangun buat ke kamar mandi kan, kamar mandi kebetulan di belakang ada tangganya, dia cuma cuci kaki sama buang air terus balik lagi, godain saya berdua, aku sih godoi. Nah, Irwan ini tidur di dipan yang besar. Irwan ini kan orangnya berisi, jadi itu dipan tuh koyo sesek ngono, kayak sempit. Space-nya akhirnya kurang ya. Wan, turu deh kasurmu dewe ta. Saya bilang gitu. Ndak aku turu kene. Sesek lho Wan. Ndak wis biar aku di sini. Ayo Wan, aku sini sudah ngantuk. Wan, sesek Wan. Yo Gus, aku pindah. Selang beberapa saat si Irwan ini pindah ke dipannya yang di dekat jendela. Masih satu ruangan. Posisi lampu sudah mati. Terus si Irwan ini sudah pindah ke dipannya. Tempatnya semula. Kita enak tidur. Perkiraan itu menjelang, ya enggak menjelang pagi sih.
sekitar jam 12 lewat lah. Mm-mm. Aku ku ngelilir. Basa Jawa, basa Indonesia ini apa? Terbangun. Aku itu terbangun. Terbangun karena dingin. Padahal kita juga pakai kipas angin. Heeh. Entah kenapa malam itu mungkin ya malam pertama kan. Di rumah itu dari masuk, awal kita masuk itu hawanya itu sudah beda. Kayak ya apa oma itu katanya sih rumahnya baru setahun kemarin ditempati. Sebelum-sebelumnya itu kosong. Akhirnya ya dengan terbawa hawa seperti itu, saya tidur ngelilir itu saya terpikir ono opo iki. Kok hawane ngene ngono. Beda ya. Kok beda, ndak kayak biasane gitu. Toh ini sudah di dalam kamar. Otomatis saya bangun, cuma melek kedip. Lah, saya ini noleh ke Agus. Kebetulan Agus di sebelah kananku. Noleh nang Agus. Wah, turu gitu. Aku agak bangun sedikit gini itu ada Irwan di sebelah Agus. Tapi ngadepnya ke sana. Dengan pakaian yang sama, abu-abu. Lah, Irwan ini nyingkuri, membelakangi Agus. Agus ngadep ke saya, aku ngadep ke Agus, ngadep-depan. Cuma Irwan ngadep ke sana, ngadep ke jendela ke depannya. Loh, Irwan ini lapus ya turun ini. Tadi kan sudah pindah, nyesek-nyesek iya, pikirku gitu. Tak aku gai, Wan, tak ngale ta. Dia cuma bilang, mungkin terlalu capek kan, tak biarkan. Ya wis jarno wis, sesean. Pikirku kan dia anak yang punya rumah, ya wis gitu kan. Kita juga nggak enak, kita akan numpang. Akhirnya aku tidur lagi rebahan, bret. Itu nggak sampai hitungan 1 menit. Coba bayang di depan kalau ada orang tidur terus bangun, kasur kan pasti gerak. Ada gerakan kan. Itu nggak ada sama sekali. Saya kok tidur nggak enak, perasaan nggak enak sudah wis. Dingin, hawanya gue beda. Saya bangun, saya lihat lagi ke sebelah kanan, Irwan ini tidak ada, sudah ada di depannya ngadep ke tembok. Ini siapa yang tidur sini semalam? Karena saya takut, akhirnya aku tidur lagi. Agusku tak peluk, saking wedine ngono lho. Sopo iki di sebelah Agus mau? Tak gugahe iki ya uwong gitu. Tapi tidak semaur. Akhirnya saya enggak cerita, takut Agus takut enggak kerasan juga kan, padahal kita sudah dapat fasilitas gratis. Akhirnya besoknya kebetulan di kampus kita ospek lagi 3 hari. Agus ini nyebrang beli makan di kampusku. Tak kandhani, Gus, kon bengi gak kroso ta Irwan turun di sebelah. Enggak, aku sirep. Aku sudah terlelap kata dia. Enggak kroso apa-apa, terlalu capek. Akhirnya lho, ono apa bek? Bengi ku ono Irwan di sebelahku, Gus. Terus tak gugahi, "Pan pindah sesek." Cuma gini. Terus ya apa ya? Iya. Irwan gak tangi, pikirku jarno wis aku yang ngantuk pisan Gus, aku turu maneh. Posisiku mlumah iku aku durung merem, sik ndak iso turu. Cuma hawane beda lah. Iya, aku mlebu niku hawane beda. Mulai dari pagi hari ini. Ternyata Agus ini sama-sama perasa, tapi ndak indigo, perasa, peka lah kalau ada hal-hal gaib seperti itu. Cuman dia diam. Takutnya putih bebek takut gitulah. Sama pemikirannya sama ternyata. Terus akhirnya ya wis Gus, kok sambung mana ceritane. Akhirnya kita pulang, Irwan pulang terakhir, aku pulang duluan sama Agus ke rumah. Tak cerita, ini secara gamblang di dapur. Ceritane ngene Gus, gak sampai beberapa menit itu Irwan itu wis pindah, padahal aku durung turu. Kalau di depan pindah dari tidur ke duduk atau ke berdiri atau pindah tempat, pasti ada hentakan di kasur kan, ada gerakan. Iku kan blas Gus, aku Irwan moro-moro wis pindah di dipane. Padahal itu kejadian enggak sampai 2 menit, 1 menit enggak sampai. Hitungan detik. Aku dorong sirep.
aku langsung keweden meluk awakmu. Sopo ya, Bek? Wis sambung donga muga-muga ndek kene kan apa-apa. Ya wis. Terus yang itu wis ndak saya pikirkan kan. Kejadian yang kedua berulang lagi seperti itu. Tapi ini ceritanya beda. Ceritanya si Agus. Nah. Selang beberapa minggu, beberapa bulan, kejadiannya si Agus. Teman-temanku ini kan banyak yang main di sana itu kan. Ada teman dari Jember, teman dari Kencong, teman dari Malang, dari Banyuwangi ngumpul di rumah. Karena aku memang orangnya itu supel, banyak teman, udah bergaul gitu. Nah, kalau Agus orangnya pendiam. Agus kebetulan ini di bandku ini musisi, gitaris dia. Nah, dia bawa teman anak leces, namanya si Yaya ini basis, sering main ke rumah sana juga. Nah, kejadian yang aneh berikutnya ini, mamanya Irwan ini biasanya aku manggilnya itu ibu. Aku sih manggilnya ibu karena koyo ibu awak dewi. Nah, ibu ini kalau ke Jember itu biasanya weekend. Kalau nggak Jumat pagi, Sabtu pagi. Pasti aku sama Agus ini disuruh sama jemputan ibu nang di stasiun. Tak jemput wong cedek kan cuma 200 meter enggak sampai jalan. Sekitar 200 meteran lah. Terus gitu. Karena kebiasaannya ibu itu datangnya weekend. Nah, kita itu seneng dimasakno. Iya, Ibu itu sudah pesen, nek ibu ning kene enggak usah beli makan di luar, Mas. Gus Donald masakan ibu ae. Otomatis karena kita sudah kebiasaan seperti itu, akhirnya kita seneng ada ibu datang. Lah anehnya itu hari Kamis otomatis kan belum weekend. Iya. Saya janjian sama Agus minggu ini kita pulang Probolinggo enggak? Enggak, aku enggak pulang, Bek. Kamu pulang enggak? Enggak. Irwan kebetulan juga enggak pulang. Si Irwan ini jarang di rumah. Karena Irwan ini sibuk pacaran. Kampus pacaran. Nah, aku sama Agus sibuknya ngeband. Habis itu hari Kamis kita berdua nih ngobrol di kamar sama Agus. Gus, mandaro ibu menenang omah. Iya, Bek. Tanggal tuwek. Kan njaluk kiriman gak enak. Mandaro ibu mrene enak ono semasakno. Iya wis. Karena ngobrol-ngobrol capek, akhirnya kita ketiduran. Itu hari Kamis. Sore Agus ki bangun sekitar jam 4:30 karena dia belum asaran. Aku kebetulan pas itu males. Mau sholat itu males. Agus ini bangunin, Bek, tak sholat, aku tak adus. Ya adus sosik gitu. Dia mandi. Kebiasaannya dia itu kalau mandi keluar dari kamar mandi itu pakai anduk. Kalau anduknya besar enak kan, anduknya mini gitu. Anduknya mini soro wis pokoknya wis. Nah, mari ngono Mbak Cebuk dia itu. Mbak Cebuk isine odol, terus sikat, sabun, sampo. Dia jangkep karena tek kuntek aku ngampung tek Agus mesti. Kebetulan kamar mandinya itu di halaman belakang. Jadi ini Lepas rumah utama. enggak satu halaman. Cuma ini halaman kamarku sama tempat pimpong. Nah, ini ada lahan pekarangan kecil lah. Di sini kamar mandi. Sini itu dapur nyambung sama rumah. Di sini dapur pembantu, kamar pembantu tapi enggak kepake. Pojokan sini garasi. Pintunya ada 2 garis dari sini dari pintu garasi utama itu. Lah mari ngono. Agus iki mandi. Keluar kamar mandi, di depan kamar mandi itu ada kran, ada tower ke atas. Ke apa jenenge? Nggone jemuran. Oh iya. Nah, loteng lah buat jemuran tok. Sebelah itu gereja. Nah, si Agus ini keluar kamar mandi, ada ibu nyuci. Ada ibunya si Irwan. Nyuci di situ. Perkiraan itu sudah jam 5 lebih karena Agus kalau mandi itu lama. Mari ngono si Agus karena malu kan apalagi anduknya mini kan nyapa tok nang ibu. Bu. Si ibu ini tersenyum ibu. Mesem. Kapan datang, Bu? Mesem lagi. Kok aneh ibu ini pikirnya Agus, tapi karena Agus kesusu wis
mulai aduan kepergok ibu kan ndak enak kan. Nggak enak, Akhirnya masuk sungkan kamar ya. masuk kamar bilang ning aku tangi apa Gus kok bengi ndak usah mak tuku sego gitu lho apa gitu ono datang. ibu ning buri gitu iya ta iya bau ibu gitu iya wes Gus tapi aku mikir ibu ini biasanya nek ubah-ubah di kamar mandi dalam belakangnya ruang tamu itu ada kamar gitu. Ada kamar mandinya biasanya kalau nyuci bajunya om itu di situ tiap weekend kok aneh ibu nyuci di situ pikirku di jero hati tak bisa aku ndak anu sih ndak mikir jauh-jauh ke sana ndak hari ngono aduh wis gak enak ku kepengen delok ibu gitu. Ya wis mandi aku mandi aku mandi tak ingu sempat melihat tempatnya keran ini kering ndak ada bekas air gak ono timbo gak ono sebekas sabun banyu sabun tuh karena penasaran kan ibu ada ibu iya, datang apa enggak kan datang gitu apa kan. enggak itu loh tak cek itu ndak ada jadi ono ibu nek mari atas mari bawa kan ono bekas teles-teles kan ya biasanya ndak ada tak lihat ke dapur tak lihat kok bekasnya panci mari godok banyu bekasku isuk mau oh paling bermasak ibu bikin kan ya tak ikut lagi ke ruangan tak buka pintunya aku masuk di meja makan ada magicom tak lihat nek pancen ada ibu sore pasti kan wis adang sego soalnya ini kalau pulang antara jam 5 jam 6 nah, paling kalau lembur jam 7 baru pulang magicom nggak dicetet berarti kan gak masak toh magicom kok mati si adus ibu paling pikirku positif thinking aja mandi aku tutup pitune aku mandi mari ngono aku keluar selesai mandi langsung masuk kamar Agus ini wis posisi sudah sholat pakai sarung gitaran di teras depan ini teras depan biasanya itu masuknya dari sana lah teras belakang itu terus aku nututi salin nagian ndak sholat kok ndak males wis tahu akhirnya yo barengi Agus gitaran di depan nyanyi wis itu sekitar 5:30 jam 6 lah nah itu Agus sempat sholat dulu aku sing gitaran bareng ngono Agus dateng Agus gitaran aku tuh sholat ya wis saya selesai sholat